Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Prapaskah yang ke-5. Untuk memulai persekutuan doa Prapaskah ke-5 ini, mari kita hening sejenak dan kita berucap dalam hati demikian. Pertolonganku ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati untuk masuk dalam persekutuan doa ini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 173, Ku tak dapat maju sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati dalam doa. Kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, saya layankan. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami masuki persekutuan doa Prapaskah yang ke-5 di tahun 2021 ini. Dan pada saat ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
supaya kami terus bisa menghayati akan karya, sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam masa Prapaskah ini. Maka dalam kami boleh menghayati, kami pun dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa Prapaskah kelima ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan dalam persekutuan doa Prapaskah kelima ini adalah Aku Haus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pernah merasakan betapa tidak enaknya, betapa tidak nyamannya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Kita bisa bayangkan kehausan dan dahaga, sungguh itu membuat kita tidak nyaman. Dalam banyak pengalaman, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menahan haus ternyata lebih sulit ketimbang menahan lapar. Sudah jelas bahwa dahaga akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Sekali lagi, ketika kita mengalami dehidrasi karena kurang cairan, karena kita dalam kondisi haus dan dahaga, maka ini akan sangat mengganggu metabolisme, yaitu fungsi kerja organ tubuh menjadi terganggu. Hal itu berdampak pada kinerja otak. Akibatnya, pikiran dan perasaan kita akan tidak nyaman. Mudah blank, ada rasa cemas, penuh dengan ketakutan, dan bahkan mengalami putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun pernah merasakan kehausan. Seperti dalam ayat yang ke-28 bagian akhir tadi, aku haus. Ia sangat tercekik. Dahaga
ketika tergantung di atas kayu salib. Coba kita bisa bayangkan betapa menderitanya Tuhan Yesus. Apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Coba Bapak Ibu, kita bisa pahami mengapa Yesus kehausan? Sekian jam tenaganya terkuras. Mulai berjalan jauh dari depan pengadilan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian terus dengan susah payah sambil memanggul salib. Sambil juga disiksa menuju ke Bukit Golgota. Suasana yang begitu panas terik. Kita bisa bayangkan betapa hausnya, betapa dahaganya Tuhan Yesus saat itu. Belum lagi derita secara psikologis, secara kejiwaan. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita sedemikian rupa. Kita begitu membayangkan, mengerikan, dan penuh dengan kepiluan. Maka teriakan Yesus, "Aku haus." Ini adalah teriakan yang oleh Yohanes ditempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada dalam kesesakan. Teriakan Daud itu muncul dalam Mazmur 69 ayat 22b. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikianlah juga Yesus dalam narasi Yohanes juga diberi minum anggur asam. Pada ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang isop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ada seorang bernama Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur, yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal oleh para prajurit Romawi yang ketika mereka maju perang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibandingkan minuman-minuman yang lainnya. Sehingga itu dijadikan bekal. Dengan minum itu dia akan bisa bertahan beberapa waktu dari rasa haus dan dahaganya itu. Terlebih cuka anggur ini tidak menimbulkan mabuk. Jadi seperti tawar. Tidak ada alkoholnya. Hanya rasa asam. Itulah yang kemungkinan
dalam penggambaran tentang anggur asam itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, penulis Injil Yohanes, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam kesesakan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita refleksikan dari teriakan juru mazmur maupun teriakan Tuhan Yesus, yaitu aku haus. Apa saja itu? Yang pertama, berteriak dalam kesesakan. Semua orang berhak meneriakkan isi hati di tengah kesesakannya. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan meski sejenak. Satu misal, karena beban berat, karena persoalan yang tidak pernah kunjung selesai, menekan dalam hati dan pikiran, kemudian masuk di kamar mandi, berteriak sekeras-kerasnya, sambil menyiramkan air di kepalanya. Bisa juga di ruang terbuka, entah di lapangan, entah di dalam hutan, entah di atas jembatan dengan melihat aluran air sungai. Berteriak sekeras-kerasnya, meskipun sejenak, ternyata ini bisa melegakan. Teriakan itu dapat saja berupa curhatan hati, curahan hati kepada orang lain yang kita percaya. Ini kisah Bapak Ibu, pengalaman saya ketika saya menjadi tim doa di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Pernah saya melayani seorang ibu yang menunggu suaminya sakit keras, mengalami kelumpuhan. Ketika itu sang ibu menjumpai saya. Dia masuk ruangan tempat saya disediakan untuk berkantor. Dia menangis, bahkan sambil berteriak, dasar laki-laki mata belang, dasar laki-laki mata keranjang, buaya darat, itu yang diungkapkan. Saya tidak mengenal lebih dalam, saya hanya melayani dalam doa, tapi ketika tahu kalau membuka pelayanan konseling, ibu ini pun mendatangi kantor tempat saya berpelayanan. Kemudian setelah selesai berteriak seperti itu, saya persilahkan duduk, kan dia dalam posisi berdiri, marah. Setelah duduk, kemudian sudah agak tenang, meskipun masih menangis. Setelah dia merasakan ketenangan, baru kemudian dia berbicara. Mohon maaf Pak, saya sudah berkata-kata kasar pada Bapak. Saya pun menyampaikan, tidak apa-apa Bu. Sekarang bisa bercerita. Maka ibu ini pun curhat. Apa yang disampaikan Bapak Ibu? Ternyata ibu ini mengungkapkan kata-kata yang kasar pada saya saat itu karena ia ingin mengungkapkan itu pada suaminya dan itu tidak mungkin karena suaminya sakit. Karena suaminya telah berbuat
serong, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya. Tapi ketika sakit, ia kemudian kembali pada istrinya. Dan ketika kemudian yang merawat siapa? Ya istrinya itu. Setelah dia mengungkapkan itu dan kemudian cerita panjang, ibu itu pun merasa lega dan berterima kasih. Jadi, teriakan itu benar, seketika bisa membuat hati lega. Curhat pada orang yang dipercaya itu bisa membuat hati lega. Dengan menyurahkan perasaan, kita dapat memperoleh empati dari orang yang kita percaya tadi. Hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang lain di sekitar kita. Barangkali teriakan mereka keras, barangkali lirih, barangkali bukan dengan kata-kata verbal, hanya gebrakan meja, hanya memukul dinding. Barangkali juga sambil menyanyi, nyanyiannya itu nyanyian yang memilukan, atau nyanyian yang di situ mengandung kemarahan. Bahkan ada yang kemudian terdiam, bungkam, 1000 bahasa. Kita diajak untuk peka, mendengarkan teriakan mereka yang ada dalam kesesakan itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, melepas dahaga. Kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepas dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk kita. Ketika kita mengalami kehausan, Allah banyak cara memberikan supaya kita beroleh kelegaan. Lepas dari dahaga itu. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberikannya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyaliban. Yesus menghadapi kenyataan, kita pun semestinya demikian, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Berharap pada berkat Allah yang mampu melepaskan dahaga kita, bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita perlu terus memperjuangkan hidup meski terkadang mengalami kesesakan. Dalam setiap keadaan, Allah mendengar teriakan, jeritan hati kita, dan bahkan ungkapan-ungkapan hati kita. Itulah Allah. Tidak pernah Allah itu tinggal diam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai salah dalam berpersepsi. Bahwa ketika kita berteriak kepada Tuhan, bukan berarti kita kemudian terus lepas dari masalah. Dan hidup kita menjadi baik dan nyaman. Yang pasti harus kita pahami bahwa ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, kita dalam kesesakan itu, kita tidak sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mendampingi kita. Bahkan dengan penuh kasih, merangkul, memeluk kita. Supaya apa? Supaya kita diberi kekuatan. Ada nyanyian. Tuhan tidak memberi
berjanji untuk yang bisa membuat kita nyaman, tapi yang diberikan Tuhan adalah kekuatan. Untuk supaya kita mampu melewati pergumulan kita. Jadi, mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita jangan sampai menyerah. Jangan putus asa. Penderitaan, pergumulan, persoalan yang menyesak dalam hidup kita. Itu suatu hal yang nyata. Seperti yang juga dialami Tuhan Yesus. Namun selama kita tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan, pasti akan bisa terlewati. Dan kita pun akan beroleh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Kemudian kita berdoa. Saya layankan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sabdamu saat ini sungguh menyadarkan kami bahwa hidup ini penuh dengan kesesakan. Kami diperhadapkan dengan berbagai problem dalam rumah tangga, di lingkungan bekerja, di tempat berpelayanan, bahkan juga dalam persekutuan orang-orang percaya dan di tengah masyarakat. Namun, sungguh suatu hal yang membahagiakan bahwa Tuhan akan turut campur tangan, memberikan kekuatan ketika kita dalam kesesakan itu. Tuhan tidak berjanji memberikan kemudahan. Tuhan tidak berjanji untuk dapat meringankan. Tetapi Tuhan berjanji memberi kekuatan, menyertai di setiap pergumulan kita. Sehingga kita tidak sendiri. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami serahkan setiap pribadi, keluarga yang saat ini mungkin mengalami pergumulan. Tolong Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau juga berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran, ketaatan serta kesetiaan untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam ketika mendengarkan teriakan jeritan anak-anak Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya dan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Tolong Tuhan, Engkau yang lawat mereka. Yang sakit Tuhan juga berikan kesembuhan, pemulihan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan juga berikan mereka kekuatan dapat menjalani hidupnya dengan bersandar kepadamu. Tuhan Bapa di surga, terlebih saat ini masih dalam pandemi COVID-19, mampukan kami Tuhan untuk terus bertahan dan bahkan juga mentaati aturan yang ada, protokol kesehatan, sehingga kami pun terbebas dari paparan COVID-19. Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan sebuah nyanyian dari nyanyian Kidung Baru 85, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh cerah, berdoa dan bergumul
ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus itu kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.